Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Asmarani dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya akan menjelaskan tentang asuhan persalinan. Pada asuhan persalinan normal dibagi menjadi 4 fase atau biasa disebut dengan kala. Pada kala 1 dinamakan kala pembukaan. Pada kala ini serviks membuka sampai terjadi pembukaan 10 cm. Proses pembukanya serviks dibagi atas 2 fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Pada fase laten berlangsung selama 7-8 jam. Pembukaan terjadi sangat lambat sampai mencapai ukuran diameter 3 cm. Sedangkan pada fase aktif dibagi dalam 3 fase, yaitu fase akselerasi, fase dilatasi, dan fase deselerasi. Pada fase akselerasi dalam waktu 2 jam, pembukaan 3 cm tadi menjadi 4 cm, dan fase dilatasi maksimal dalam waktu 2 jam pembukaan berlangsung sangat cepat dari 4 menjadi 9 cm. Kemudian pada fase deselerasi, pembukaan menjadi lambat kembali dalam waktu 2 jam. Pembukaan dari 9 cm menjadi lengkap 10 cm. Kala 1 ini selesai apabila pembukaan serviks uteri telah lengkap. Pada primigravida, kala 1 berlangsung kira-kira 12 jam, sedang pada multigravida 8 jam. Pembukaan primigravida 1 cm tiap jam dan multigravida 2 cm tiap jam. Kemudian kala 2 atau kala pengeluaran atau biasa disebut dengan mengejan. Proses pengeluaran bayi dari rahim ditandai dengan kontraksi dengan jeda lebih sering dan semakin kuat. Secara perlahan, posisi bayi akan turun ke jalan lahir ketika pembukaan sudah lengkap sampai 10 cm. Barulah disarankan mengejan. Pada akhir tahapan ini, dokter akan melakukan episiotomi atau pengguntingan vagina. Proses tersebut agar mempermudah jalan lahir apabila diperlukan. Kemudian kala 3, kala uri atau plasenta. Plasenta terlepas dari dinding uterus dan dilahirkan prosesnya 6-15 menit setelah bayi lahir. Pada tahap ini akan dilakukan penjahitan pada luka robek akibat jalan lahir. Kemudian kala 4 atau tahap observasi. Pengawasan kemungkinan perdarahan observasi dilakukan mulai lahirnya plasenta selama 1 jam. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perdarahan postpartum. Observasi yang dilakukan melihat tingkat kesadaran penderita, pemeriksaan tanda-tanda vital yaitu tekanan darah, nadi, dan pernapasan, kontraksi uterus dan terjadinya perdarahan.